Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa kasus mutasi virus corona E484K sudah ditemukan di Jakarta. Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi menyebut lembaga Eijkman telah menemukan satu kasus mutasi virus corona E484K di Jakarta pada Februari 2021 lalu. Namun, pasien yang terpapar mutasi virus baru corona ini sudah dinyatakan sembuh. Yang lebih penting sebetulnya seperti juga di B117 itu sebagian mutasinya itu terjadi di RBD-nya, di reseptor binding domain. Nah, E484K ini juga terjadi di domain itu tadi ya, RBD tadi, sehingga dia menyebabkan perubahan. Ya, kita tahu RBD kan bagian yang menempel pada reseptor ACE2 di permukaan sel manusia. Nah, dengan adanya perubahan itu, si virus akan menempel pada reseptor ACE2 itu dengan afinitas, artinya dengan daya ikat yang lebih tinggi, artinya mengikatnya lebih kuat. Nah, itu kemudian dikorelasikan dengan kecepatan masuknya si virus ke dalam sel manusia lebih cepat. Nah, itu kemudian dihubungkan dengan kemampuan menulari manusia lebih cepat dan juga mungkin menularkan kepada lebih banyak orang. Itu di laboratorium. Tapi secara epidemiologi di luar antara orang dengan orang itu masih perlu diamati lebih lanjut. Selain ditemukan virus corona E484K di Jakarta, Siti Nadia juga mengungkapkan penemuan kasus mutasi virus corona B117 asal Inggris di Indonesia. Saat ini telah terjadi penambahan 4 kasus baru sehingga total kasus varian B117 di Indonesia menjadi 10 orang. 10 kasus COVID-19 B117 yang terdeteksi di Indonesia ini ditemukan di Karawang, Jawa Barat sebanyak 4 kasus, di Sumatera Utara 2 kasus, di Kota Bogor, Jawa Barat 1 kasus, kemudian di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur masing-masing 1 kasus. Nadia mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kontak erat terhadap kasus baru COVID-19 dari B117 dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya seluruh kontak erat dinyatakan negatif. Seperti diketahui, virus E484K merupakan salah satu mutasi dari virus corona varian baru B117. Mutasi terbaru dari virus corona ini pertama kali muncul di Afrika Selatan, kemudian menjalar ke negara-negara lain seperti Brasil, Malaysia, Jepang, dan Indonesia. Menurut para peneliti, mutasi E484K disebut dapat memperkuat virus corona, melawan kekebalan tubuh, bahkan bisa melawan balik antibodi dari vaksin COVID-19. Para peneliti memperkirakan kombinasi varian B117 dan E484K dapat lebih mematikan dari varian virus corona sebelumnya. Sementara itu, pemerintah menyarankan masyarakat ikut berpartisipasi aktif melawan penyebaran virus COVID-19 agar tak muncul varian corona baru di Indonesia. Masyarakat juga diminta mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, mutasi baru virus corona itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Prof. Varian baru ini, EEK atau mutasi dari B117 ini langsung saja, Prof, seberapa ganasnya atau seberapa persen lebih mematikan dibanding virus yang sebelumnya? Ya, sebetulnya yang E484K ini tidak digolongkan sebagai yang sangat berbahaya ya. Hanya saja dia memiliki afinitas, artinya memiliki kekuatan mengikat ke ACE2 reseptor itu lebih tinggi, sehingga dikhawatirkan dia bisa masuk ke dalam sel manusia lebih cepat, sehingga kemudian dikhawatirkan menular lebih cepat dan ke lebih banyak orang. Anda ingin mengatakan ini lebih cepat, virus ini lebih cepat menular tetapi tidak lebih mematikan? Belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa ini dikaitkan dengan berat ringannya penyakit dan juga lebih cepat mematikan. Baik. Ya.
lebih dikhawatirkan itu dia cepat menular dan juga bisa melepaskan diri dari vaksin. Ya. Bisa melepaskan diri dari vaksin. Jadi siapapun sangat rentan terhadap varian virus baru ini, baik mereka yang belum divaksin ataupun yang sudah lengkap 2 kali vaksin. Tapi kalau kita runut ke belakang, Prof, sedikit kita ke belakang, ketika B117 pada bulan Maret 2021 ditemukan itu, 2020 ditemukan itu 70% diklaim lebih cepat menular. Kemudian ada D614G itu yang pada periode April 2020 itu juga diklaim penularannya 10 kali lipat. Untuk varian baru ini belum ada data yang menyebutkan berapa persen dia lebih menular. Betul sekali, jadi belum ada angkanya. Kalau yang dulu diperkirakan 70%, tapi seperti kita ketahui, kembali ke contoh tadi D614G itu disebutkan berapa puluh persen lebih cepat menular. Tapi ketika dia menyebar ke hampir seluruh dunia, ya orang lebih mempertimbangkan sebetulnya yang menyebabkan dia menyebar jauh itu adalah manusia, pergerakan manusia. Karena virusnya tidak mungkin bergerak jauh tanpa dibawa oleh manusia. Nah, kemudian mutasi-mutasi yang lain juga begitu terjadi di laboratorium diamati lebih cepat menular 70% kah atau berapa puluh persen. Ya, tetapi sekali lagi itu adalah angka persentase itu diperoleh dari laboratorium. Baik. Nah, secara epidemiologi di luar itu hanya di beberapa negara yang bisa diamati, misalnya di Inggris ketika terjadi peningkatan jumlah kasus, memang sebagian atau banyak ditemukan dari mutan varian B117. Nah, kenapa kita mengkhawatirkan ada hubungan antara kecepatan penularan dengan berat ringannya penyakit? Itu sebetulnya bisa terjadi di mana saja karena adanya kaitan yang tidak langsung. Jadi kalau misalnya jumlah kasusnya meningkat sangat cepat, maka itu akan melebihi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, karena fasilitas pelayanan kesehatan sudah penuh misalnya, banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang akan menyebabkan tingginya angka kesakitan dan juga mungkin tingginya angka kematian. Ya, jadi secara tidak langsung memang ada kaitannya. Dengan saat ini di Indonesia artinya ada 4 varian baru virus SARS-CoV-2. Apakah ini artinya virus corona ini terus bereplikasi, terus membentuk varian-varian baru? Ya, jadi virus itu bermutasi hanya kalau dia bereplikasi. Kalau dia sedang diam aja dia tidak akan mutasi. Dan virus itu hanya bisa bereplikasi kalau dia sudah masuk ke dalam sel hidup, ya, sel hostnya, apakah itu manusia atau hewan. Nah, jadi semakin banyak orang yang terinfeksi, semakin tinggi kemungkinan si virus itu mengalami mutasi. Ya, sekali lagi mutasi hanya terjadi kalau virusnya bereplikasi atau bertambah banyak. Sudah ada berapa banyak kasus di Indonesia hingga saat ini, Prof? Yang B117 itu kan baru 10, tapi kalau yang E484K ini baru 1. Baru 1. Meskipun Anda mengatakan tadi E484K ini lebih cepat menular. Kemudian hubungannya dengan mobilitas orang yang juga semakin padat, tapi kita tahu bahwa Jakarta saja beberapa bulan belakangan ini sudah sangat macet di jalan-jalan ibu kota. Bagaimana kita melihat atau ini sepertinya tidak inline dengan yang terjadi saat ini? Karena angka kasusnya sendiri juga sekarang 6 ribuan per hari. Sebelumnya di periode sampai 14.000 waktu itu di akhir atau Desember 2020. Bagaimana kita bisa menyambungkan logika ini, Prof? Di satu sisi ada varian baru yang lebih cepat menular, tapi kemudian saat ini angka kasusnya hanya 6.000 dan insya Allah terus menurun kurvanya. Ya, betul. Jadi fenomena ini yang sedang kita amati belakangan ini kasusnya menurun. Tapi kita jangan membuat ini kita lengah. Ya, kita belajar dari
negara-negara lain yang sudah pernah berhasil menurunkan kasus dengan sangat signifikan dan bahkan sudah mendapat penghargaan lah gitu ya, artinya dari negara-negara lain bahwa negara itu berhasil. Tapi kemudian dalam beberapa minggu berikutnya terjadi peningkatan kasus lagi. Ya, jadi itu seperti siklus. Begitu kasusnya naik, semua berhati-hati, semuanya melakukan tindakan yang diperlukan, kemudian kasusnya turun. Nah, setelah turun, orang kemudian lengah lagi, ya, kendor lagi, nah, kasusnya naik lagi. Ya, itu yang menyebabkan adanya yang kita sebut sebagai gelombang kedua atau gelombang ketiga. Ya, itu yang sebetulnya mesti dicermati. Oleh karena itu, apapun virusnya, apa yang harus dilakukan sama. Kita harus tetap melakukan 3M dan 3T itu tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh kurang sedikit pun. Ya. Dengan sejak Desember 2020 kurva kita sudah menurun, apakah ini artinya kita akan menuju ke landai kurva atau puncak yang pertama sudah kita lewatin, Prof? Kita harapkan demikian, apalagi kalau vaksinasi ini bisa dipercepat dan diperluas ya. Artinya kita mempersempit ruang gerak si virus. Seperti tadi saya sampaikan, selama kita bisa membatasi jumlah orang yang terinfeksi oleh virus, maka kesempatan si virus itu untuk bermutasi itu menjadi semakin kecil. Baik, Kemenkes sudah menyatakan bahwa atau memastikan 14 hingga 17 orang kontak erat dari kasus yang E484K yang sudah sembuh saat ini yang ditemukan pada Maret 2021 kemarin. Hasilnya semuanya negatif COVID-19. Bagaimana penjelasannya antara kontak erat yang sampai 17 orang ini ternyata negatif semua dengan dugaan awal bahwa E484K ini lebih cepat menular? Bagaimana penjelasannya, Prof? Ya, kita mundur sedikit. Jadi E484K ini kan tadinya dicurigai berasal dari luar negeri. Tetapi ternyata orang yang bersangkutan itu tidak pernah pergi ke luar negeri. Ya, jadi itu pun belum ketemu sebetulnya dia ketularan dari siapa. Ya, kemudian juga. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya virus ini sudah menyebar seperti yang waktu itu B117 ternyata sudah banyak menyebar? Mungkin saja menyebar, tetapi kasusnya barangkali orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sehingga tidak sempat diperiksa. Ya, kalau kita perhatikan di E484K-nya, tapi kita mesti tentu melakukan survei molekuler secara lebih luas untuk memastikan orang-orang yang kontak dengan mereka. Seringkali yang diidentifikasi itu belum tentu seluruhnya, jadi bisa saja ada yang lolos gitu ya. Ini artinya temuan yang baru ini didapatkan dari whole genome sequence yang dilakukan random, bukan yang memang disyaratkan setiap kali orang melakukan swab begitu. Ini artinya kalau random saja bisa ketemu satu kasus ini, bagaimana kalau selalu dilakukan metode pencarian strain virus baru dengan metode whole genome sequence itu, Prof? Kemungkinan memang sudah banyak beredar saat ini. Ya, tentu kita tidak mungkin melakukan whole genome sequence terhadap semua isolat. Karena? Artinya kalau semua yang positif itu di sequence jumlahnya sangat banyak. Saat ini kami di Indonesia baru dilakukan sequence terhadap sekitar 990 virus dari sekian juta yang positif. Ya, biasanya memang hanya sekitar 10-20% dari yang positif itu yang dilakukan whole genome sequence. Nah, lembaga Eijkman sebenarnya sudah mulai Desember kemarin sudah meningkatkan kapasitas untuk melakukan whole genome sequence, dan tahun ini kami mentargetkan minimum 5.000 sequence. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kalau misalnya ada strain baru, mutan atau varian baru, dan itu dilakukan bersama-sama dengan Litbangkes dengan beberapa institusi lain dan mengumpulkan sampel dari hampir seluruh Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit, tentunya harus dipilih, tidak mungkin semua orang yang positif kemudian diperiksa, tapi ada beberapa kriteria, misalnya
kalau tiba-tiba muncul klaster yang besar atau klaster itu timbul dengan sangat cepat, nah itu harus mendapat perhatian. Atau kemudian ada orang yang terinfeksi 2 kali, ya. Atau setelah vaksinasi dia terinfeksi lagi, ya. Atau gejala kliniknya tidak biasa. Ya, artinya, Tidak biasa itu seperti apa, Prof? Misalnya tadi kan yang dikhawatirkan tambah dalam waktu singkat tambah berat, Ya. atau ada tampilan gejala-gejala yang tidak lazim, ya, misalnya kita biasanya hanya bicara demam, sakit kepala, atau batuk, sesak napas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal di luar itu yang baru dan itu ternyata positif, nah itu kita menghimbau kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk mengirim sampelnya ke salah satu laboratorium yang memang sudah ditunjuk untuk dilakukan whole genome sequence. Baik, Jadi dengan tapi demikian penemuan kita ingin melihat dari kita awal menemukan B117 yang di Kerawang, kemudian ada D614G, kemudian ada N4394, ini juga yang ditemukan November 2020. Apakah memang gejala-gejalanya selalu berbeda dari strain virus yang lain? Sejauh ini belum ada gejala yang sangat istimewa dan juga belum ada klaster yang tadi saya sebutkan, misalnya tiba-tiba muncul klaster itu. Klaster-klaster yang muncul sebagian besar itu bukan karena virusnya tetapi karena perilakunya, ya, perilaku manusianya. Nah, tapi sekarang kita mesti lebih waspada, misalnya di satu kampung, misalnya ya satu daerah itu kemudian tiba-tiba banyak yang kena, ya, dan gejalanya tiba-tiba berat semuanya. Nah, itu juga harus mendapat perhatian. Apakah jadi intinya itu adalah apabila ada yang istimewa, ya kita akan dahulukan. Ya, ya. Apakah itu bisa ditarik kesimpulan, Prof, karena perilaku manusianya sendiri akhirnya kita banyak menemukan strain varian virus baru yang sampai saat ini di Indonesia ada 4 mulai November 2020 tadi, karena itu perilaku manusia yang memang mobilitasnya semakin banyak semakin ke sini. Tapi jawabannya ditunda dulu, Prof Amin. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetap bersama kami.